dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh menghantarkan kita memasuki minggu yang terakhir dari tahun 2025. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan hari ini kita bersyukur kita boleh dipanggil masuk di dalam ruang ibadah ini juga karena anugerah Tuhan. Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, penyembahan kita, dan juga nanti di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Amin. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari pada saat ini dengan hormat, dengan takut akan Tuhan, kita mau memuji, menyembah Dia. Karena Dia patut untuk kita sembah. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa. Haleluya.
kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau terus memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah puji dan sembah kami karena Engkau layak menerimanya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Kami datang bawa pujian ke hadapan-Mu. Mari bersama memuji Tuhan kita. Satukan suara dan nyanyian. Sorak kemenangan bagi Dia. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Sorak kemenangan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan. Sorak kemenangan. Kami datang ya Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Sorak kemenangan. Gloria, segala-galanya ya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh setiap jam, bahkan setiap detik di dalam hidup kita, kita memerlukan Tuhan. Dalam minggu menuju akhir tahun 2025,
Mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita mengingat bagaimana kita jatuh bangun dan ada Tuhan yang boleh terus menopang hidup kita. Biar kita boleh juga mengingat akan karya kasih Tuhan, karya terbesar, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita. Bahkan hari ini kita juga punya pengharapan untuk menantikan kedatangan Dia yang kedua kali. Mari kita pandang pada Yesus, karena setiap hal, setiap jam kita butuh Dia. Ya Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu. Ya di dalam suka dan duka-Ku ya Tuhan. Di suka duka-Ku, jika Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku berduka, ku datang juru selamat, anugerahilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu kenal di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, anugerahilah. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang. Mari kita bangkit berdiri. Anugerahi, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, anugerahilah. Mari pandang pada Yesus, pandanglah pada wajah mulianya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Isi dunia menjadi
segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Dia. Ambillah waktu ini untuk jujur dan terbuka di hadapan Allah yang Maha Kudus, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dengan kepala yang tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, dan dengan hati yang terbuka, dan dengan malu kami datang ke hadapan-Mu, mau mengaku segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Seringkali ya Tuhan, kami lupa kalau kami adalah orang-orang yang sebenarnya sudah hidup di dalam kemenangan. Hidup kami sudah dimenangkan oleh Engkau di atas kayu salib. Tuhan, tolong kami. Ingat-ingatkan kami senantiasa kepada kasih-Mu yang begitu besar yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Dan Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Dan itu adalah anugerah bagi kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami kembali memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Karena seringkali di dalam tutur kata kami, di dalam tingkah tanduk kami, di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, masih Engkau dapatkan pelanggaran, kesalahan, dosa. Tuhan, saat ini kami memohonkan belas kasih-Mu. Ingat-ingatkan kami, supaya kami terus hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Jangan biarkan kami berjalan dengan kesombongan kami. Dengan keakuan kami. Karena kami tahu kami perlu Engkau menuntun dan memimpin hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Ampunilah. Dan biarlah hari lepas hari, Roh-Mu yang kudus boleh mengingat kami. Jikalau jalan kami mulai serong, luruskanlah ya Tuhan. Jikalau kami sudah jatuh terlalu dalam, ingatkan kami, angkatlah kami ya Tuhan. Karena kami tahu kami tidak mampu, kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuntunlah kami hari lepas hari dengan anugerah-Mu yang besar. Terima kasih. Ini doa kami, sujud sembah kami. Syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan ayat janji pengampunan dosa. Dari Yesaya 43 ayat 25 berkata demikian. Akulah Dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi Aku sendiri. Dan Aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Amin. Mari sebagai respon kita menyanyikan sebuah pujian. Yesus, ku pandang wajah-Mu, penyelamat sejatiku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku.
ku pandang wajah-Mu. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengikrarkan iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kami persilakan Ibu Lucy untuk menyampaikan pujian. Setelah itu firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Novita. Sometimes life is like words and music that can't quite become a song. So we cry and sigh, then we try again and wonder what could be wrong. But when we turn to the Lord at the end of ourselves, like we've done a time or two before, we find His truth is the same as it always been. We never will need more. It's not in trying, but in trusting. Not in running, but in resting. Not in wandering, but in praying, that we find the strength of the Lord. It's not in trying, but in trusting. Not in running, but in resting. Not in wandering, but in praying, that we find the strength of the Lord. He's all we need for our every need. We never need be alone. Still He'll let us go if we choose to live life
on our own, then the only good that will ever be saved of the pain we'll find ourselves in. There are places to gain, the wisdom to say, I'll never leave him again. So it's not in trying, but in trusting, not in running, but in resting, not in wandering, but in praying, that we find the strength of the Lord. So it's not in trying, but in trusting, not in running, but in resting, not in wandering, but in praying, that we find the strength of the Lord. Not in wandering, but in praying, that we find the strength of the Lord. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekali lagi diingatkan bahwa Engkau ingin kami percaya daripada kami terus berusaha. Engkau ingin kami bersandar daripada kami terus menggali kolam yang bocor. Sepertinya mudah untuk kami diam, menantikan Tuhan, bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Tetapi kami lebih memilih Tuhan untuk terus berusaha. Oh Tuhan, biarlah sekali lagi firman-Mu akan meneguhkan, mengarahkan kami, memimpin kami Tuhan, seperti yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Saudara, hari ini kita membahas satu Mazmur 37, saudara ya, God is in control. Tuhan itu, saudara, itu adalah sesuatu yang satu Mazmur ya saudara, yang disusun saudara di dalam akrostik ya, atau disusun seperti A sampai Z begitu ya, tetapi di dalam alfabet Ibrani. Saudara, menarik sekali bahwa itu melambangkan sebuah atau menggambarkan sebuah arti di mana sebenarnya saudara bahwa Tuhan itu memimpin kita saudara sebagai orang benar dengan sempurna dari A sampai Z ya saudara. Saudara, itu menjadi satu pesan bagi kita hari ini, betapa Tuhan itu memegang langkah-langkah kita, menuntun langkah kita. Nah saudara, di dalam Mazmur 37 ini saudara ada 40 ayat, tentunya kita tidak membaca satu persatu, tetapi saudara bisa membacanya nanti di rumah, tapi saya merangkumkan poin-poinnya saudara. Apa itu orang benar? Perilakunya itu kayak gimana gitu ya saudara, perilaku orang benar. Nah saudara, di dalam ayat 1 sampai 4 ini saudara dikatakan bahwa orang benar itu berperilaku itu dikatakan jangan marah. Ya saudara ya, jangan marah saudara, bahkan di dalam ayat 1 sampai 4 itu muncul 2 kali ya, jangan marah, jangan iri hati, nanti muncul lagi di ayat 7 dan 8 saudara ya. Lalu kemudian perilaku yang benar, orang benar itu adalah bukan perilaku yang benar ya saudara, tapi perilaku orang benar. Yang kedua, dia percaya kepada Tuhan.
Lalu yang ketiga saudara, ia melakukan yang baik. Lalu selanjutnya dia diam di negeri. Lalu selanjutnya saudara, orang benar itu setia. Dia gembira karena Tuhan, ya saudara. Lalu kemudian saudara, dia itu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Lalu kemudian dia berdiam diri di hadapan Tuhan. Kayaknya gampang ya saudara ya, berdiam diri di hadapan Tuhan. Seperti lagu yang tadi itu ya saudara. Not in trying but in trusting. Not in running but in resting. Ya, Bu Lucy bagus sekali ya. Not in wandering but in praying. Wah saudara, kayak gampang tapi sulit sekali. Kita kayak kepengen melakukan sesuatu lah gitu. Tetapi tidak buat orang benar. Orang benar saudara berdiam diri di hadapan Tuhan. Menantikan Tuhan sehingga dia tidak marah. Dia berhenti marah, meninggalkan panas hati, ya saudara. Lalu orang benar itu kemudian saudara dikatakan akan mewarisi negeri. Dia bisa bergembira, sejahtera, berlimpah saudara. Ya, meskipun saudara dia itu, orang benar itu akan dijahati. Dia akan diancam saudara, ya, dia akan terancam dibunuh saudara. Bahkan dikatakan orang fasik akan mengintai orang benar, begitu ya saudara ya. Dia akan terancam dibunuh. Dia hidupnya tidak berkelebihan, tidak selalu berkelebihan. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dia ditopang oleh Tuhan. Bukan di ayat ke-8, bagian yang selanjutnya saudara, dikatakan itu di ayat 17, dia akan ditopang oleh Tuhan. Lalu kemudian milik pusakanya itu kekal, tidak mendapat malu. Apa itu milik pusaka? Warisan saudara, anak-anak turun-temurun, bukan. Tuhan, milik pusakanya itu Tuhan. Itu kekal, tentu saja Tuhan kekal, Tuhanlah milik pusakanya. Dia tidak mendapat malu, dia kenyang karena dipelihara Tuhan. Orang benar itu akan pengasih dan pemurah ya saudara. Dia diberkati Tuhan, dia bisa jatuh. Wah, ini ayat yang paling terkenal ya saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dia bisa jatuh, tetapi Tuhan akan kun. Kun itu artinya saudara menegakkan, mengokohkan, bahkan mempersiapkan secara seksama. Ya saudara, orang benar tiap hari menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, anak cucunya itu saudara menjadi berkat. Nah saudara, tertekan gak oleh profil itu? Susah banget ya. Tertekan gak saudara oleh profil orang benar? Siapa saudara yang sanggup hidup sempurna seperti itu agar diberkati Allah? Wah mesti gitu, mesti gini, mesti gitu, banyak banget. Wah aku mah gak kayak gitu banget. Tapi saudara sebenarnya kita melihat Injil di dalam Mazmur 37 ini. Saudara sebenarnya ya sekarang kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Saudara kita perlu melihat Injil dari setiap kitab ya saudara. Ada kemuliaan Kristus di sana. Saudara profil orang benar ini saudara sebenarnya sudah selesai di dalam diri Yesus. Dialah saudara orang benar yang sejati, yang sudah sanggup secara sempurna saudara memiliki profil atau menggenapi profil orang benar itu. Dan Yesus saudara telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa tanpa pernah ragu, bahkan saat ia menghadapi saudara ketidakadilan salib. Saudara, ada gospel connection di sini, saudara. Melalui iman di dalam Kristus, saudara, kebenaran Kristus itu, kehidupan Kristus itu, saudara, kesempurnaan Kristus itu, kini menjadi profil, menjadi identitas kita. Berada di dalam Kristus, saudara, kontrol Allah atas hidup kita bukan lagi ancaman yang menakutkan saudara. Melainkan satu pelukan Bapa yang aman, yang nyaman saudara. Sehingga kita mampu beristirahat, diam saudara, berserah, tidak marah,
Bahkan saudara kita bisa bergembira di dalam dia. Melakukan yang baik saudara. Bahkan menjadi pengasih, pemurah ya saudara. Daripada menjadi pelit dan kikir. Ya, indah sekali ya saudara. Saudara, selanjutnya dikatakan orang benar itu pengasih dan pemurah. Waktu kita tahu saudara bahwa kita sudah memiliki identitas itu. Saudara, waktu kita lihat, oh pengasih dan pemurah. Oh, kita ini adalah orang-orang yang berpotensi dibangun di dalam diri kita oleh Tuhan untuk menjadi pengasih dan pemurah seperti Bapa, seperti Tuhan ada di dalam diri kita menjadi pengasih pemurah. Lalu yang ke-13 saudara, diberkati Tuhan. Bisa jatuh tadi itu ya saudara ya. Tetapi Tuhan akan terus menegakkan, menopang kita ya saudara. Tiap hari itu kita menjadi orang yang berbelas kasihan. Saudara, di dalam hal ini saudara kita melihat tadi kalau kita melihat ayat yang ke-23 Tuhan menetapkan langkah orang saudara. Itu saudara kalau kita lihat Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Seolah-olah saudara mungkin sebagian kita mengerti, oh aku nih harus berkenan dulu nih supaya aku ditopang nih oleh Tuhan. Benar gak saudara? Aku nih harus berkenan dulu, baru aku akan ditopang. Enggak saudara, enggak begitu ayat ini saudara. Di dalam Injil saudara ya, sebenarnya bukan kita saudara yang harus berkenan dulu baru ditopang. Tetapi sebenarnya saudara kita ini sudah berkenan. Saudara ayat 23 itu bukan sebuah syarat tetapi sebuah pernyataan. Syarat itu artinya apa saudara? Usahakan dulu hidup berkenan supaya Allah itu mengokohkan dan menopang tangan kaki kita gitu ya. Tapi kalau pernyataan saudara, hidup kita ini sudah berkenan. Allah menopang tangan kita saudara sehingga kita pasti saudara tidak akan tergeletak. Karena kita kuat, karena kita benar, enggak saudara. Karena kita berusaha, bukan saudara. Semata-mata saudara karena Kristus. Saudara, Kristus sudah tergeletak dan menanggung murka Allah di salib bagi kita saudara. Sehingga waktu kita sebagai orang benar kita jatuh, kita gak akan pernah tergeletak. Kita tidak sampai tergeletak. Karena Yesus sudah tergeletak saudara bagi kita. Sehingga kita bisa dikuatkan, ditopang, kita bisa bangun lagi, berdiri lagi, bukan dengan kepahitan saudara, bukan dengan sinis saudara, bukan ingin membalas, bukan dengan marah, bukan dengan kapok atau bukan dengan dendam saudara, tetapi kita bisa melakukan dengan baik, murah hati, bahkan kata-kata kita saudara bisa menyampaikan hikmat ya saudara ya. Dikatakan yang ke-16 saudara, orang benar itu saudara bisa menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia gak dendam, oke kalau aku dijahatin aku akan jahat 2 kali lipat. Kamu baik aku akan lebih baik. Enggak gitu saudara, dia akan menjauhi kejahatan. Dia akan melakukan yang baik. Dia mengucapkan hikmat. Apa itu artinya saudara? Hikmat itu artinya solusi ilahi, menguatkan, membangun ya. Lalu dia dikatakan mengucapkan hukum. Saudara artinya apa? Dia punya integritas. Dia adil. Kata-katanya tidak menipu. Di luar di dalam sama saudara. Dia walk the talk saudara. Dia tidak jahat. Dia tidak menghujat. Ya saudara enggak gosip. Ya saudara ya. Yang ke-19. Dia menyimpan dan melakukan firman Tuhan. Ayat 31, Taurat Allah, firman Allah itu ada di dalam hatinya. Maka dia terus berjalan di jalan yang benar. Karena dia orang benar saudara. Dia bukan sedang berusaha menjadi orang benar. Atau berperilaku sebagai orang benar. Kalau Sarimin jalan atau berkaca berdandan. Dia orang atau pura-pura jadi orang saudara.
Sarimin pergi ke pasar. Wah, ya, dia bawa keranjang ya saudara ya. Dia berperilaku sebagai manusia. Tapi dia manusia bukan? Bukan. Orang benar saudara, perilakunya akan keluar sebagai orang benar. Bukan berpura-pura atau berperilaku orang benar. Saudara, ini bukanlah to-do list supaya kita benar. Tapi karena kita orang benar saudara. Saudara, lalu selanjutnya dikatakan saudara di dalam ayat yang selanjutnya. Orang benar itu saudara akan menghadapi realitas permusuhan dan peperangan rohani dan pengadilan terakhir ya ayat 30. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu ia diadili. Saudara, ini apakah tentang kita? Ya, kita akan mencicipi hal-hal itu saudara. Tetapi ini jauh lebih berbicara tentang Kristus. Saudara, orang benar itu saudara yang diancam dibunuh itu adalah Kristus saudara. Dia saudara diadili. Ya, tetapi dia dibenarkan. Dia adalah orang yang kemudian dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, kita sekali lagi saudara melihat gospel connection di sini ya saudara. Mazmur 37 menjanjikan bahwa Tuhan itu tidak akan menghukum orang benar. Bukan karena orang benar itu tidak bersalah saudara, tetapi karena hukuman telah ditimpakan kepada Kristus. Saudara, kita tidak dibiarkan dihukum karena hakimnya saudara adalah Bapa kita sendiri yang telah menerima penebusan Kristus di atas kayu salib bagi kita. Bapa menerima karya keselamatan yang Kristus kerjakan. Dan kemudian saudara, kita ditimpakan pembenaran itu kepada kita saudara. Dan kemudian kita dibenarkan oleh Tuhan. Maka saudara, kemudian kita menjadi orang-orang yang boleh tenang. Boleh beristirahat ya saudara. Lalu kemudian saudara, kalau kita melihat di dalam perbandingan ya pandangan atau dua pandangan yang seringkali saudara sangat berbeda, tapi kadang-kadang bisa mirip ya saudara ya. Di dalam aspek konflik, perlindungan, pengadilan ya saudara, kita akan melihat tidak selalu saudara pergumulan kita adalah kefasikan. Tapi seringkali waktu kita menjalani kehidupan kita sebagai orang benar saudara, kita mengalami satu konflik-konflik ya saudara di dalam dua hal. Apakah itu moralistik? Apakah kita berfokus saudara berpusat kepada Injil? Nah saudara, kalau moralistik saudara, kita melihat bahwa orang jahat membenci saya karena saya orang baik. Tetapi di dalam Injil saudara, kita melihat dunia membenci Kristus yang ada di dalam saya. Nilai-nilai, value kita saudara itu berbeda, bergeser saudara, berpusatkan kepada Injil. Kalau moralistik, karena orang jahat memang membenci saya karena saya ini melakukan yang baik. Enggak berhenti di situ saudara. Apakah Kristus di dalam kita itu saudara menjadi sorotan bagi dunia sehingga kita dibenci? Nah, dalam aspek perlindungan saudara, secara moralistik, menurut pandangan moralistik, Tuhan akan selalu membebaskan saya dari masalah fisik. Iya, saya akan punya masalah-masalah fisik, kesehatan, kemiskinan, penderitaan dan sebagainya. Tetapi saudara, sebagai orang-orang yang berinjil, saudara, kita melihat bahwa Tuhan menjaga jiwa saya tetap aman di dalam Kristus, bahkan di tengah penganiayaan. Berbeda ya saudara, saudara bisa melihat bedanya. Beda sekali saudara, enggak cukup jadi orang moralistik. Kita perlu menjadi orang yang berinjil. Di dalam pengadilan saudara, orang moralistik atau pandangan moralistik saudara, saya akan selamat karena saya taat hukum. Saudara, waktu kita melihat list dari Mazmur 37, kita akan terus berusaha melakukannya saudara. Mentaatinya sebagai satu law, sebagai satu hukum yang kalau saya taati maka saya akan selamat.
Tetapi saudara, orang yang berinjil atau Injil itu saudara mendorong kita, meyakinkan kita bahwa saya tidak dihukum karena Kristus telah dihukum menggantikan saya. Maka saya tidak perlu takut lagi. Saudara, ini ada satu pergeseran yang sangat radikal ya saudara. Lalu kemudian selanjutnya saudara, di dalam ayat yang selanjutnya, orang benar itu tulus, dia jujur, dia suka damai, diselamatkan oleh Tuhan, dia berlindung kepada Tuhan. Saudara, ini juga bukanlah sebuah sesuatu yang menjadi syarat dia berlindung kepada Tuhan maka dia diselamatkan. Bukan, karena dia sudah dibenarkan, dia sudah diselamatkan. Dia tahu, matanya tercelik bahwa hanya Tuhanlah tempat dia berlindung. Terbalik ya saudara ya. Lalu saudara, selanjutnya saudara, kita diberitahu melalui hal ini saudara, bahwa sebenarnya akhir dari hidup orang benar bukanlah kematian, tetapi kehidupan kekal. Kita bukan nyari kematian saudara, bukan nyari mati gitu ya. Bukan, oh aku mah gak takut mati, aku kan orang benar udah diselamatkan. Enggak saudara, tetapi kita tidak ketakutan. Kita tidak memandang kematian menjadi akhir dari segalanya. Buat apa saya berdoa, toh mama saya juga meninggal. Buat apa saya pelayanan, toh dia tidak disembuhkan, suami atau istri saya toh meninggal juga. Kita tidak melihat begitu saudara. Kita melihat bahwa kematian bukanlah akhir. Kematian itu adalah pintu gerbang dari kehidupan kekal. Kehidupan yang sesungguhnya kita berjumpa dengan kekasih hati itu. Mata dengan mata, muka dengan muka saudara. Kita melihat penderitaan hidup ini adalah penderitaan yang terkendali. Ada tangan Tuhan yang mengontrol saudara. Kehidupan, kematian, kehidupan kekal kita saudara tidak bergantung pada seberapa kuat kita memegang tangan Tuhan. Tapi seberapa kuat Tuhan memegang tangan kita. Amin saudara. Kalau kita tahu saudara bahwa sebenarnya tangan kita ini saudara enggak kuat. Untuk apa saudara kita berusaha? Untuk apa saudara? Kau mati-matian saudara menjadi orang yang mengontrol kehidupan ini. Kau mati-matian hidup di dalam hukum saudara, ketakutan. Waktu bisa melakukan yang kau menjadi sombong. Tapi kalau engkau tidak mampu melakukannya, engkau di dalam proses itu engkau menjadi khawatir, menjadi takut. Saudara, kehidupan kita tidak tergantung kepada kekuatan tangan kita. Saudara, Allah memegang kendali. Jadi kita tidak perlu saudara berusaha mengendalikan segala sesuatu itu sendirian. Saudara, bagi orang yang bergumul saudara dengan berhala kontrol ya saudara ya, atau idol of control. Mazmur 37 bukan sekedar penghiburan. Saudara, Mazmur 37 menjadi sebuah teguran, menjadi satu undangan kasih bagi kita saudara yang punya berhala kontrol. Ya saudara, ada 4 berhala utama ya dalam hidup kita. Berhala modern, kita tidak menyembah patung saudara. Orang dulu menyembah patung karena dia pengen rasa aman, ya pengen kontrol, pengen berhasil, pengen sukses dan sebagainya. Tetapi di dunia modern ini saudara, berhala-berhala itu muncul di dalam 4 hal itu ya, keberhasilan atau kesuksesan, kontrol, penerimaan ya, lalu kemudian kenyamanan. Nah saudara, di dalam konteks 37 orang dengan berhala kontrol saudara perlu sekali saudara mendengar satu undangan atau mungkin teguran ya saudara. Saudara, orang dengan berhala kontrol seringkali saudara memiliki suhu hati yang panas. Mudah kesal ya saudara ketika rencana berantakan atau ketika orang jahat itu tampak menang saudara. Berhala kontrol itu saudara adalah kecenderungan hati untuk merasa bahwa keamanan dan kebahagiaannya bergantung kepada kemampuannya mengelola hasil orang lain ya. Dan masa depan
Aku harus mengatur, mengontrol semuanya. Maka saudara, kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol itu semua. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, saudara. Bahkan hasil, ya saudara, bahkan situasi. Kemudian dia menjadi apa, saudara? Cemas. Kecemasan saudara adalah bukti bahwa ia sedang mencoba menjadi Tuhan atas situasinya. Kemarahannya saudara terhadap ketidakadilan atau kekacauan itu saudara seringkali bukan karena ia mencintai keadilan. Ya bukan saudara, tapi karena ia benci, ia tidak memegang kendali. Wah itu serem banget ya saudara. Berhala kontrol saudara seringkali muncul dari rasa takut. Ya saudara, rasa takut akan kegagalan, takut jatuh, takut gagal. Jika merasa ya saudara tidak mengontrol segalanya, dia itu akan hancur. Kalau aku gak kontrol ini akan hancur nih semuanya, akan berantakan nih semuanya. Saudara, berhala kontrol adalah bentuk kesombongan yang halus karena kita merasa tahu apa yang terbaik dan kapan itu harus terjadi. Saudara, Mazmur 37 menegur rasa takut kita itu dengan mengatakan bahwa keamanan kita saudara bukan berasal dari kemampuan kita untuk tidak jatuh, melainkan dari fakta bahwa tangan Tuhan itu memegang tangan kita. Kontrol ada pada sang penopang, bukan pada kita yang ditopang. Saudara, namun sebagian besar saudara ya mungkin di antara kita ya saudara ya, kegelisahan atau keinginan untuk mengontrol itu saudara bukan sekedar kurang iman ya. Saudara, mungkin itu sebenarnya sebuah pergumulan nyata di dalam pikiran dan mental kita. Ya mungkin sekali saudara kita ini ada hal-hal yang mengganggu saudara, di mana kita ingin begitu kontrol freak, pengen banget mengontrol semua dari bangun pagi sampai malam kita pengen mengontrol, atau dari kecil saudara kita pengen mengontrol ya saudara. Saudara, berhala kontrol ini perlu kita check up ya. Di bawah ada Hidup Baru mencek gimana kadar kolesterol kita ya kan saudara ya, asam urat. Aku mah gak mau ngecek, lebih baik gak tahu daripada tahu nanti takut. Udahlah ya, kalau bisa begini kita namanya sehat. Saudara, sehat itu bukan berdasarkan perasaan nih saudara ya. Bukan berdasarkan kita bisa makan, bisa tidur, nyenyak, bukan. Tetapi saudara berdasarkan cek lab. Harus cek lab saudara ya. Tetapi saudara, berhala kontrol ini saudara kita juga perlu cek saudara. Apakah karena itu kedagingan yang sangat besar ya saudara ya. Dia menjadi berhala. Kalau nggak ada itu, kalau kita nggak bisa mengontrol saudara, kita seperti kacau. Seperti kehilangan kekuatan, kehilangan damai sejahtera. Saudara, saya besar saudara percaya kepada Tuhan waktu saya usia 11 tahun ya, masih kecil ya saudara ya. Saya tahu bahwa saya bukan anak baik, saya tahu saya adalah orang berdosa dan saya sungguh membutuhkan Kristus saudara. Saya mendoakan pasangan hidup saya saudara waktu saya usia 15 tahun. Ya, waktu 16 tahun usia saya saudara, saya pengen banget punya pasangan itu pendeta ya, atau hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan itu tercapai ya saudara ya. Lalu kemudian saudara saya tumbuh punya mentor, punya kakak rohani ya, hamba Tuhan. Dan saya tumbuh saudara di gereja yang moralistik ya saudara, yang moral. Bahwa saya harus terus berusaha mengatur waktu, kata-kata, schedule saya, orang-orang, sekolah, masa depan. Semua saya harus kontrol karena itu akan menyenangkan Tuhan. Saya hidup saudara di dalam satu usaha atau kontrol yang gila-gilaan ya. Kalau papa mama saya berantem saudara, saya datang ke tengah-tengah mereka, berhenti. Tadi kenapa? Tadi harusnya papa jangan ngomong kayak gitu. Ini tuh SMP SMA loh saya udah kayak gitu ya saudara ya. Saya pengen ngontrol. Waktu saya menikah saudara, saya juga pengen ngontrol, rumah selalu harus baik, ranjang saya spraynya harus kenceng. Ya saudara ya, gak boleh tuh kalau saya bangun tidur tuh kayak merasa bersalah kalau saya tuh gak beresin ranjang dulu gitu ya. Rumah harus
sebelum hari berakhir cucian harus rapi, harus bersih. Bangun pagi tuh rumah udah rapi semua. Kadang-kadang saudara waktu anak-anak kecil malam-malam nyapu, ngepel ya saudara ya. Wah saya sangat kontrol begitu ya. Kalau suami nanya saudara, ini kita mau makan apa? Wah saya harus jawab. Kalau suami nanya ini gimana ya? Wah saya harus punya jawaban, saya harus jawab saudara. Ya saudara orang yang kontrol. Satu hari suami saya, rumah saya berantakan, saya panik banget gitu ya, gak enak banget, kayak gak bisa mikir. Kalau rumah berantakan hidup saya juga berantakan seolah-olah gitu ya. Terus dia tarik saya duduk di sebelahnya, terus dia pegangin saya, coba tuh kamu lihat tuh semua. Saya gak bisa lihat, terus mikir mestinya harus ini. Terus dia bilang coba lihat. Wah saudara saya lihat itu rumah ya, piring semuanya, mainan anak berantakan waktu kecil ya saudara. Waktu saya lihat-lihat tuh saya duduk. Ya gak apa-apa juga tuh rumah berantakan sebentar. Ya gak saudara? Gak apa-apa juga kalau saya berdoa, gak apa-apa juga saya baca Alkitab, gak apa-apa juga saya baca buku, gak apa-apa juga saya tenang-tenang, gak hancur kehidupan saya. Saudara, saya merasa bersalah kalau saya santai, saudara, kalau saya istirahat. Ya. Saudara, tetapi waktu saya percaya kepada Tuhan sekali lagi, bukan saat 6 SD itu, 5 SD itu, saudara, atau umur 11, saudara, tetapi terus bertobat, terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itulah yang memegang kontrol. Saudara, bahkan satu tahun lalu atau 2 tahun lalu saya tercelikkan mata saya bahwa sebenarnya Kristus sudah menyelesaikan semua, tetelestai. Dia bahkan gak perlu saudara apa yang saya kerjakan sebenarnya hanya ngeberantakin rencana dan pekerjaannya. Saya bisa menikmati dia. Tidak selalu saya harus memberi buat dia, memberi bagi dia, memberi untuk dia, bukan. Tetapi saya lebih dirindukan Tuhan, memberi, menikmati waktu bersama dia. Bersama dia, itu lebih penting daripada untuk dia. Dia merindukan saya duduk tenang, saudara. Bukan in trying but in trusting. Not in running but in resting. Not in wandering but in praying. Saudara, itu gak mudah. Dengan konsep santai itu dosa, istirahat itu malas. Saudara, kita akan terus bekerja. Apalagi Jakarta Selatan ya saudara, Jaksel Hustle ya saudara ya. Kita dikenal sebagai Jaksel Hustle ya saudara. Saudara, kita menjadi orang-orang yang kemudian ingin memegang kendali. Saudara, kalau saudara ada indikasi kuat ya saudara ya, bahwa kemudian saudara, kemudian hubungan kita itu rusak dengan orang lain. Demi ngontrol itu saudara. Menyebabkan kita burn out, kelelahan fisik saudara. Tidak bisa berfungsi ya saat rencana itu berubah saudara. Mungkin sekali ada persoalan mental yang mendasar. Saudara, ada beberapa isu mental yang perlu kita cek saudara. Ya. Apakah itu yang terkait dengan isu kontrol ya saudara, coba nanti saudara carilah ya di AI ya, di Gemini itu ya, atau di ChatGPT ya saudara. Yang pertama, kalau misalnya saudara kita ingin sekali mengontrol ya interpersonal kita pengen ngubah orang ya, lalu memanipulasi orang untuk memvalidasi harga diri, aku berarti nih kalau aku bisa mengontrol si A si B gitu ya. Lalu kemudian saudara, kita kemungkinan saudara, mungkin sekali kita punya gangguan NPD, mungkin saudara. Sampai segitunya ya. Katanya teman saya bilang gini, Nov, kalau lu sampai foto lu 30 lebih di HP lu, itu mungkin lu narsistik bukan NPD ya. Mungkin lu narsis. Kalau ada 30, ayo siapa di sini yang lebih dari 60?
Foto selfie ya, selfie saudara ya. Enggak ya, itu narsistik kemungkinan katanya ya. Nah saudara, orang dengan NPD, saudara, kok ini sorry saya keloncat ya saudara. Dengan NPD ini saudara, dia itu punya akar masalah itu rasa rendah diri yang tersembunyi di balik topeng keangkuhan. Nomor 3 itu ya saudara. Kontrol adalah cara untuk memastikan mereka tidak pernah ditolak atau direndahkan ya. Coba cek-cek saudara, kalau saudara ditolak, saudara sakit banget. Lalu saudara lobi sana lobi sini ya, saudara gosip, saudara membangun citra dan sebagainya, kemungkinan saudara ada spektrum itu. Saudara gak bisa banget direndahkan. Saudara ketahuilah, kita nih bukan cuma rendah, kita nih jahat saudara. Kita nih hina, kita nih orang berdosa. Kita nih cacing saudara. Di dalam Kristuslah kita menemukan keberhargaan kita saudara. Yang kedua saudara adalah obsesif kompulsif ya saudara. Merasa bahwa cara mereka adalah satu-satunya cara yang benar. Sulit mendelegasi tugas pada orang lain. Merasa orang lain tidak melakukan sesempurna mereka. Nah saudara, itu akar masalahnya adalah kebutuhan akan efisiensi dan kesempurnaan moral atau intelektual. Ingin mengontrol hasil. Diulang-ulang ya saudara. Hasilnya bukan cuma hasil, caranya mau cara dia. Kalau nyapu tuh kayak gini, kalau kerja tuh kayak gini, kalau ini tuh kayak gini, harus pakai cara dia. Dia gak bisa melihat cara lain, cuman cara dia, gak bisa mendelegasi, gak bisa bekerja sama saudara dengan orang-orang. Dia mengontrol. Nah, saudara, kalau saudara merasa gak ada gua nih, gereja hancur. Ya saudara mungkin ada spektrum di situ saudara ya. Kita terus kemudian ingin sekali melakukan segala sesuatu dengan cara kita. Lalu yang selanjutnya saudara adalah yang tadi yang pertama itu ya, OCD ya saudara. Dia ingin mengontrol lingkungan atau prosedur dengan sangat kaku ya. Dia ketakutan bahwa jika kontrol dilepaskan sesuatu yang buruk itu akan terjadi ya. Atau saudara kemudian ada, sorry ini saya acak-acakan, nah ini ya baru ya. Yang keempat saudara yang terkait dengan kontrol adalah gangguan kepribadian ambang ya, atau borderline ya, kepribadiannya terganggu atau borderline. Dia itu di dalam bentuk upaya mati-matian untuk mencegah orang lain meninggalkan mereka. Ya ini bisa berupa tuntutan perhatian yang intens. Pengen diperhatiin terus saudara ya. Dia akan memanipulasi secara emosional. Ya dia bisa bilang kalau kamu pergi aku akan melukai diri sendiri. Ya kalau saudara punya anak pacaran, mah dia tuh kalau diputusin ntar dia bunuh diri, aku gimana? Putusin, orang bunuh diri gak akan bilang-bilang kok. Ya itu justru bahaya sekali. Ada mungkin anak kita terlalu baik. Ya terlalu baik, pengen jadi orang baik gitu ya. Jadi dia melanjutkan relasi itu saudara. Di dalam ancaman pacarnya itu akan bunuh diri. Nah, saudara, akar masalahnya adalah ketakutan ekstrim akan kesepian dan penolakan. Ya, yang terakhir saudara adalah anoreksia dan bulimia. Ini juga terkait saudara dengan kontrol. Mereka beralih ke satu-satunya hal yang bisa dikontrol sepenuhnya adalah makanan ya, berat badan dan asupan kalori, pengen ngontrol banget. Saudara, akar masalahnya adalah mencari rasa keberdayaan melalui kontrol tubuh yang ketat. Saudara, oke, aku punya nih kayaknya. Ya saudara konsultasi, cari psikolog Kristen. Ya saudara mungkin memerlukan obat kalau sampai saudara relasinya hancur, burnout, gak bisa tidur dan sebagainya. Saudara perlu konsultasi. Tetapi waktu itu keluar saudara, gangguan kecemasan itu menguasai saudara, percayalah Tuhan tidak meninggalkan. Kasih-Nya tidak berubah karena engkau miliknya. Engkau bisa lari kepadanya. Engkau bisa berlindung kepadanya dan memulai lagi dengan pengharapan proses itu. Saudara, pertanyaan refleksi. Bagian mana dari hidup kita yang saat ini membuat kita paling gelisah?
Saudara, itulah area yang kemungkinan besar sedang mencoba memegang kontrol yang sebenarnya milik Tuhan. Yang kedua, saudara, tanyakan pada diri sendiri hal apa yang sedang berusaha saya kendalikan. Tapi sebenarnya di luar kendali saya. Apakah saudara ada situasi spesifik saat ini yang ingin saudara dan saya serahkan kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah orang benar yang menggantikan kami. Kami menyerahkan lelahnya kami. Kami lelah Tuhan dalam mencoba mengontrol segala sesuatu. Saat pikiran kami gelisah dan mental kami rapuh, ingatkan kami bahwa kedaulatan-Mu tidak pernah melepaskan kami. Kami aman bukan karena kami kuat memegang-Mu, tapi karena tangan-Mu yang berdaulat, kuat memegang kami. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui scan QR code atau kris yang ada di depan tempat duduk Bapak Ibu atau di layar. Atau Bapak Ibu bisa mentransferkan ke nomor rekening gereja. Atau juga Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam amplop dan setelah selesai ibadah, Bapak Ibu boleh memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Mari kita menaikkan pujian, hitung berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan. Hitung berkatnya pastilah kau reda, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikat yang menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami mengucap syukur karena berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Dan biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan, boleh Engkau terima dan juga dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, syukur dan sembah kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Warta akan disampaikan oleh Gembala kita, Pendeta Budionoli. Terima kasih kepada semua Novita yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan.
Oh, dia rajin bersih-bersih begitu ya. Apalagi kalau marah gitu kan. Oh, tambah rajin, rumah tambah bersih. Jadi saya sering bikin dia marah. Terima kasih kepada Bu Lucy yang sudah menyampaikan pujian yang begitu indah dan rekan-rekan juga yang sudah melayani pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian pada pagi hari ini? Jikalau ada, apakah boleh mengangkat tangan supaya kami bisa menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oh, ya, selamat datang ya, saudara, selamat datang ya. Senang sekali bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Apakah ada yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu? Apakah boleh mengangkat tangan? Ya, bersukacita sekali pada pagi hari ini bisa bersama-sama beribadah dan sangat merindukan di dalam minggu-minggu yang akan datang bisa beribadah bersama-sama kami ya di GKY Kebayoran Baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini juga kita mengucap syukur dan berterima kasih untuk Semu Tani ya yang sudah melayani bersama-sama dengan kita selama 9 tahun ya. Semu Tani kayaknya yang paling lama ya Semu ya. Ya. Semu akhir Desember ini akan meninggalkan kita dan nanti Januari akan menuju US dan UK ya bersama-sama dengan Muse Adri ya untuk mengadakan atau melakukan riset di US dan di UK ya. Semu Syekh ya untuk pelayanan bersama-sama selama ini yang menjadi berkat buat kita sekalian. Juga mengucapkan terima kasih kepada Losetitis yang juga sudah melayani weekend di kita ya, dan akhir Desember juga akan meninggalkan kita, akan memasuki masa praktek. Kalau di STTRI berapa? 6 bulan ya? 1 tahun memasuki praktek 1 tahun di Medan ya. Tolong doakan untuk Semu Tani, doakan juga untuk Losetitis. Mari saya persilakan Semu Tani, Losetitis untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita boleh memberi aplaus untuk Semu dan Losetitis ya. Ya, thank you, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 1 Januari kita akan mengadakan kebaktian gabungan ya. Kita diadakannya bukan GKI Kebayoran Baru yang mengadakan, tapi sinode itu akan diadakan di Mangga Besar pukul 10 pagi. Yang mengajak kita jemaat untuk bersama-sama mengikuti kebaktian tahun baru ya di Mangga Besar. Untuk minggu depan di dalam ibadah kita juga akan diadakan perjamuan kudus. Saya mengajak kita untuk boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di depan juga di meja depan sudah tersedia renungan Gema ya. Gema itu gerakan membaca Alkitab, tapi juga di situ ada renungan-renungan yang disediakan. Sangat merindukan kita boleh setiap hari membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, dan buku juga sudah tersedia. Tetapi jika Bapak Ibu tidak mau pakai buku, juga di aplikasi Android, iOS itu juga ada aplikasi Gema, Bapak Ibu boleh download dan mengikuti akan Gema ini. Di lantai 1 juga ada konter dari klinik Hidup Baru ya. Jadi Bapak Ibu itu ada diskon-diskon khusus yang sangat murah sekali. Bapak Ibu kalau mau medical check up, cek darah, silakan ya, boleh mendaftar di bawah. Di dalam waktu kita masuk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan penyambutan sudah bagikan lembaran ini ya. Ini adalah lembar perpuluhan. Jadi Bapak Ibu boleh isi lembar perpuluhan ini, nanti bagian bawah itu boleh dimasukkan amplop, diserahkan kepada nanti rekan-rekan yang berjaga di depan. Kalau Bapak Ibu nanti mau tukar kertas lembaran ini dengan buku ya, juga nanti bisa tukarkan di depan ya. Sangat merindukan kita bersama-sama mengambil bagian di dalam perpuluhan, karena sebenarnya fondasi dari
pelayanan-pelayanan kita, support untuk keuangan gereja kita, itu sebenarnya adalah di dalam perpuluhan, dan ini menjadi sesuatu hal yang penting. Perpuluhan itu bukan sekedar kewajiban atau keterpaksaan, tetapi perpuluhan itu menjadi sebuah kesadaran kita, yaitu apa yang kita punya sebenarnya adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Hal yang kedua adalah sebuah kesadaran adalah kita ini sebenarnya berjalan di dalam iman. Kalau kita melihat tahun 2025 bagaimana Tuhan sudah pelihara kita, maka kita juga beriman bahwa di tahun 2026 Tuhan juga pimpin kehidupan kita. Ini adalah sebuah proses perjalanan iman kita. Ya. Perpuluhan adalah sebuah kesadaran ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang kaya mau menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Ya, mengalami banyak kelimpahan di dalam kehidupan ini, mengalami pemeliharaan Tuhan, mengalami kontrol daripada Tuhan yang memegang kehidupan kita. Maka mari bersama-sama sangat merindukan kita mengambil bagian di dalam perpuluhan. Ya, Bapak Ibu boleh isi sekarang, kalau Bapak Ibu mau isi, kalau tidak ada pen Bapak Ibu boleh minta kepada rekan-rekan asyir. Kalau Bapak Ibu belum terima lembaran ini boleh minta kepada rekan-rekan asyir untuk dibagikan kepada Bapak Ibu. Ya. Mari bersama-sama saya ajak kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita menyanyikan lagu Engkaulah Segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Kami melihat bagaimana karya tangan-Mu yang begitu ajaib menuntun kami langkah demi langkah sampai pada hari ini menjelang kami meninggalkan tahun 2025 Tuhan. Ada suka, ada duka yang kami rasakan di situ. Tapi dalam kesemuanya itu Tuhan, kami melihat tangan-Mu yang ajaib itu yang memegang hidup kami. Sebentar kami akan melalui 2025 ini, kami akan memasuki 2026. Ada banyak harapan-harapan Tuhan. Ada banyak kerinduan, ada komitmen-komitmen, resolusi yang kami ambil untuk tahun 2026. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami. Seperti Engkau juga di 2025, Engkau juga yang menuntun, yang menopang kami. Di 2026, Engkau juga yang menuntun dan menopang kami. Biarlah kami boleh melihat tangan-Mu yang ajaib itu. Semakin hari Tuhan,
kehidupan kami ini semakin bertumbuh di dalam iman. Kami menemukan rest itu di dalam Engkau. Kami boleh menemukan ketenangan hidup kami di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, bukan kami yang sanggup untuk memegang erat Engkau Tuhan. Tangan kami tidak kuat, tetapi tangan-Mu yang kuat itu yang memegang kami, yang terus mengangkat kami, dan yang menopang kami. Kami serahkan diri kami, hidup kami di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah. Anugerah Tuhan yang begitu ajaib, kasih Tuhan yang perkasa, yang penuh dengan kasih dan kelimpahan itu, boleh menyertai kehidupan saudara-saudara. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih yang sempurna, anugerah yang begitu ajaib dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat, kekuatan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.